Dalam kesempatan ini yang akan diceritakan adalah apa yang terjadi antara aku dengan Bu Nicole, yaitu seorang wanita cantik berusia 30 tahun yang berprofesi sebagai dosen pengajar agama di kampusku. Tapi hari itu dia datang ke kantorku dan melamar pekerjaan. Hingga akhirnya terjadilah sebuah kesepakatan antara aku dengan Bu Nicole itu, yang akhirnya aku ditawari untuk menginap di rumahnya. Dari sini saja kan bisa dibayangkan bagaimana serunya ceritaku. Jadi jangan kemana-mana, dulu sebelum ceritanya usai ya. Hari itu aku sedang santai di kantor. Tiba saja seorang satpam memberitahuku bahwa di luar ada seorang wanita yang ingin menghadap padaku. Meski kantor sedang istirahat, aku izinkan tamu itu masuk ke ruang kerjaku. Alangkah kagetnya aku ketika kulihat tamu itu, dia adalah seorang wanita bule yang sudah sangat aku kenal karena beliau dosen pengajar agamaku bernama Nicole. Dia pun sama kagetnya sepertiku. Bram, ucapnya kaget setelah berhadapan denganku. Bu Nicole, sahutku dengan perasaan resah. Takut kalau sampai dia mempertanyakan kenapa aku cuti kuliah selama setahun. Jadi yang pasang iklan itu kamu, Bram? Tanya Bu Nicole. Iya Bu, silakan duduk. Sahutku. Kantornya kok sepi begini, Bram? Tanya Bu Nicole seraya duduk di sofa ruang tamu kantor. Sedang pada makan siang, Bu, karyawannya. Jelasku. Oh, jadi kesibukan dalam bisnismu ini yang membuat kamu cuti kuliah 2 semester ini, Bram? Betul, Bu. Terus Ibu mau menitipkan siapa? Aku datang untuk diriku sendiri, Bram. Karena Ibu membaca iklanmu, itu. Ibu kan seorang dosen pengajar agama, masa mau nyari kerja pula? Tanyaku heran. Why not? Kalau ada pekerjaan yang punya prospek lebih bagus, apa salahnya aku beralih profesi? Sahutnya dengan tersenyum manis. Ibu naik apa tadi datang ke sini? Ibu tadi naik taksi. Kalau begitu, Ibu bisa ikut aku ke kantor, yang baru akan dibuka 2 bulan lagi. Tanyaku. Boleh. Sahutnya singkat. Nanti kita ngobrolnya di sana saja ya, Bu. Ujarku. Iya, Bos. Alah, jangan manggil bos dululah. Ibu kan belum jadi karyawati saya. Aku memang memasang iklan di media cetak dan elektronik. Isinya, mencari tenaga profesional untuk beberapa posisi. Manajer. Tapi aku nggak nyangka kalau dosen pengajar agamaku yang terkenal jutek di kampus itu akan melamar kerja pula. Tak lama kemudian Bu Nicole sudah berada di dalam mobilku. Kami berdua meluncur menuju ke arah kantor yang masih dibangun dan mendekati tahap finishing itu. Kantor yang sedang dibangun itu terletak di luar kota, dekat perumahan di mana aku sudah membelikan rumah untuk Tamara, calon istriku. Dosen pengajar agama di kampusku memang banyak blasterannya. Bahkan yang asli bule juga ada. Tapi tentu saja mereka sudah bisa berbahasa Indonesia semua. Bu Nicole memang cantik. Tapi sayang, sikapnya di kampus selalu jutek. Sehingga aku kurang menyukainya. Tapi kalau dia menjadi anak buahku kelak, pasti lain lagi masalahnya. Ibu ingin mengisi posisi yang mana? Tanyaku ketika mobilku sudah meluncur di jalan raya. Maunya si manajer marketing, biar sesuai dengan pendidikanku, Bram. Meski Bu Nicole itu dosen pengajar agamaku, tetap saja aku pertimbangkan keinginannya secara profesional. Terutama setelah aku tahu sikap sehari-harinya yang jutek itu. Mungkin lebih tepat kalau beliau aku tempatkan sebagai manajer produksi. Bagaimana kalau manajer produksi saja, Bu? Tanyaku. Yang diproduksi apa saja, Bram? Bu Nicole balik bertanya. Lalu aku jelaskan apa saja yang akan diproduksi setelah perusahaan baru itu aktif. Kalau jadi manajer produksi, aku harus belajar dulu, dong. Aku kan harus menguasai ilmu mengenal barang yang diproduksi itu, kata Bu Nicole. Jadi ibu berkeras ingin mendapatkan jabatan manajer marketing. Tanyaku, bukan berkeras. Aku cuma memohon padamu agar ditempatkan sebagai manajer marketing. Sahut Bu Nicole dengan suara memohon. Maaf Bu, boleh aku bicara terus? Terang. Tanyaku, tentu saja. Sebaiknya kita sama berterus terang, Bram. Sahut Bu Nicole sambil memegang lutut kiriku. Nah,
Ini pertama kalinya dosen pengajar agama jutek itu menyentuhku. Tapi aku berusaha untuk tetap bersikap profesional. Maka aku pun berkata, di samping pendidikannya harus sesuai dengan jabatannya, manajer marketing itu harus ramah dan murah. Senyum Bu, ujarku. Kamu nyindir ya, karena aku jarang tersenyum kalau di kampus. Ujarnya sembari tertawa lirih. Tidak pernah tersenyum, bukan jarang lagi. Ralatku, di kampus kan beda dengan di perusahaan Bram. Nih lihat, sekarang aku tersenyum buat Bram. Aku pun menoleh. Gila man, dia tersenyum padaku dalam jarak yang sangat dekat denganku. Nah, kalau tersenyum begitu kelihatan jelas bahwa ibu ini sangat cantik, ucapku. Masa sih? Sebenarnya ada latar belakang yang membuatku sering kelihatan murung di kampus. Murung ya, bukan jutek, ucapnya. Aku tidak menanggapinya. Bu Nicole melanjutkan ceritanya. Suamiku menderita kanker hati. Hal itu sangat menyita waktuku, sehingga membuatku sering murung, dan akhirnya 6 bulan yang lalu suamiku meninggal. Cerita Bu Nicole. Oh, maaf Bu, aku ikut belasungkawa. Sahutku. Terima kasih. Tapi sekarang ibu sudah bisa move on kan? Tanyaku. Dari mana Bram bisa tahu kalau ibu sudah mulai move on? Tanya Bu Nicole dengan tersenyum lebih manis. Sekarang ibu kan sudah bisa tersenyum dan tertawa, ujarku. Ya iyalah, suamiku kan sudah beristirahat untuk selama-lamanya. Sementara aku harus berjuang terus untuk menghidupi diriku sendiri. Bu Nicole belum punya anak? Tanyaku. Belum. Jawabnya singkat. Kalau masalahnya seperti itu, mungkin aku bisa mempertimbangkan ibu untuk menduduki jabatan manajer marketing. Nah, aku bahagia sekali mendengarnya Bram. Kemudian aku menjelaskan gaji dan profit yang akan dia terima setelah menjadi manajer marketing nantinya. Tentu saja Bu Nicole kaget, karena nominal gaji dan profitnya pasti jauh di atas gajinya sebagai dosen pengajar agama. Tiba Bu Nicole memberikan hadiah. Di pipi kiriku disusul dengan ucapan, jadikan aku manajer marketing ya. Aku mohon Bram. Aku terkesiap, karena tak menduga bakal mendapatkan pemberian seperti itu di pipi segala. Maka aku pun tidak bisa bersikap kaku lagi. Kubelokkan mobilku ke bahu jalan, lalu aku hentikan. Tapi, mesinnya tetap aktif. Kenapa berhenti di sini, Bram? Tanyanya heran. Yang ibu lakukan barusan itu membuat hatiku berdesir. Jadi harus aku tenangkan dulu, Bu. Ujarku seraya tersenyum penuh arti. Kamu ini bisa saja. Kalau aku diterima sebagai manajer marketing, nanti aku berikan semuanya untukmu, Bram. Ujarnya dengan senyumnya yang penuh misteri. Terus profesi ibu sebagai dosen pengajar agama gimana? Ya ditinggalkan saja, aku ingin move on, dan seolah dilahirkan kembali, dengan profesi dan suasana baru. Ibu lihat bangunan yang belum selesai di seberang jalan itu. Oh, keren sekali. Itu bangunan yang akan dijadikan kantor barumu, Bram. Iya, ibu mau lihat. Lihat ke sana. Gak usahlah. Kecuali kalau Bram mau memeriksanya ke sana. Aku tidak ada urusan dengan buruh yang sedang bekerja di situ. Aku hanya berurusan dengan kontraktornya. Kalau 2 bulan lagi belum siap juga, aku pasti klaim nanti. Kalau Bram gak keberatan, sekarang anterin saja aku pulang. Supaya Bram tahu di mana rumahku. Boleh. Tapi kita makan siang dulu ya. Terserah bos saja. Sahutnya sambil tersenyum. Dalam keadaan tersenyum seperti itu, Bu Nicole memang cantik sekali. Terutama matanya yang sayu membuatku jadi rikuh. Ingin sekali aku memintanya, tapi aku masih menghormatinya sebagai dosen pengajar agamaku. Tapi Bu Nicole seolah tahu apa yang aku inginkan. Dan dia pun mendahuluiku. Membuatku gelagapan, tapi dengan cepat aku membalasnya. Bermenit kami saling balas di dalam mobilku yang kacanya gelap semua itu, sehingga tidak ada rasa takut akan kelihatan dari luar.
Setelah terlepas, Bu Nicole menyandarkan kepalanya di bahu kiriku. Lalu terdengar suaranya. Kalau aku diangkat sebagai manajer marketing, Bram akan menjadi orang yang pertama untuk move on-ku. Aku tidak cepat menyahut, meski hatiku sudah menerimanya. Sekarang kita isi perut dulu ya. Kalau perut lapar, tidak bisa bicara secara normal. Tapi Bu Nicole malahan bicara terus. Kalau aku dijadikan manajer marketing, dijadikan sebagai pengisi kekosongan kamu pun aku siap. Apakah itu janjimu? Tanyaku. Ya, itulah janjiku, sahutnya. Di belakang setir mobil yang sudah mulai aku jalankan di jalan raya, aku membayangkan seandainya hal itu terjadi, bahwa dosen pengajar agamaku yang usianya 31 atau 32 tahunan, yang kulitnya bule, berperawakan tinggi dan sangat cantik itu menjadi maduku, pasti akan sangat menyenangkan. Beberapa lama kemudian aku belokkan mobilku ke pelataran parkir sebuah restoran bertaraf internasional. Suasana di dalam restoran itu kebetulan sedang sepi, karena jam makan siang sudah lewat. Sudah jam 4 sore kala itu. Sementara itu, suasana perasaanku jadi berubah drastis kalau dibandingkan dengan suasana di kampus. Karena Bu Nicole terusan menatapku dengan mata sayunya dan menyunggingkan senyum manisnya terus. Aku memesan steak double combo, cola dan kopi espresso tanpa gula. Sementara Bu Nicole memesan spaghetti bolognese dan jus guava. Jadi keputusannya gimana? Apakah aku diterima? Tanya Bu Nicole pada suatu saat. Duanya diterima. Sahutku. Duanya gimana? Tanya Bu Nicole bingung. Aku menengok ke sekitarku, karena takut ada yang ikut nguping pembicaraan kami. Setelah merasa aman, aku berkata perlahan, Ibu diterima sebagai manajer marketing dan menjadi maduku. Poin kedua sih bukan lamaran, harus Bram yang nembak duluan. Ucapnya seraya tertawa lirih. Ya udah, sekarang aku tembak. Dor. Ucapku sambil menggarahkan telunjukku ke Bu Nicole. Dia hanya memejamkan mata dan berkata, aku siap untuk bos siang maupun malam. Aku yang duduk di sampingnya pun mendekatkan diri dan berbisik. Bu, si temen, sejatiku langsung siap siaga ini. Bu Nicole menatapku dan berkata perlahan, nanti nginep saja di rumahku ya. Ucapnya pelan tapi penuh harap. Emangnya boleh? Tanyaku. Bolehlah, aku kan sendirian di rumah. Ada juga pembantu. Tapi biasanya jam segini sudah pulang kok. Oke. Untuk pendekatan profesi dan pribadi, aku akan menginap di rumah ibu malam ini. Aku kan calon anak buahmu. Jangan manggil ibu lah. Panggil apa saja asal jangan manggil ibu. Manggil babe boleh? Tanyaku. Iya, enak juga dipanggil babe sama pemuda tampan. Ujarnya seraya tertawa senang. Umurku sudah 19 tahun, babe. Jelasku. Iya, itu 11 tahun lebih muda dariku. Memangnya sudah 30 tahun, kelihatannya kayak di bawah 25. Masa sih? Tanya Bu Nicole seraya mengerling. Memang perempuan paling suka kalau dibilang cantik dan lebih muda daripada usianya. Padahal tadi itu aku mengira usianya sudah di atas 30 tahun. Itu kopi espresso tanpa gula Bram. Iya Bu, memang bagus itu. Minum kopi tanpa gula. Biar terasa manfaatnya. Apalagi espresso begitu. Ucap Bu Nicole. Iya babe. Bu Nicole mengerling manja lagi mendengar sebutan babe yang terlontar dari mulutku. Setelah selesai makan, kami tinggalkan pelataran parkir restoran itu, menuju ke rumah Bu Nicole. Ternyata rumahnya terletak di kompleks perumahan kelas menengah. Tidak sederhana, namun tidak terlalu mewah. Tapi begitu aku sudah masuk ke dalam rumah dosen pengajar agamaku itu, kelihatan penataannya serba klasik. Mungkin almarhum suaminya punya selera serba klasik. Tapi untuk seorang dosen pengajar agama seperti Bu Nicole, penataan serba klasik begitu memang cocok, sehingga segalanya tampak serba intelektual. Mau minum apa, Bram? Tanya Bu Nicole setelah aku duduk di ruang tamu. Gak usah repot-repot, duduk saja sini.
kataku sambil menepuk sofa klasik yang tengah aku duduki. Sebentar ya, ibu mau ganti dulu, sahutnya sambil melangkah masuk ke dalam kamar. Aku ditinggalkan sendirian di ruang tamu itu, dengan perasaan seperti sedang bermimpi, bahwa Bu Nicole yang terkenal jutek di kampus itu, kini hampir berada di dalam genggamanku. Tak lama kemudian Bu Nicole muncul lagi, sudah mengenakan gaun tanpa lengan yang terbuat dari bahan kaus berwarna biru tua. Tadinya aku pikir dia akan langsung duduk di sampingku. Tapi ternyata tidak. Dia malah berdiri di depanku dan menunjukkan sesuatu padaku. Seraya berkata, "Bagaimana? Apakah aku punya nilai yang sesuai dengan kriteriamu untuk dijadikan kekasih?" Oh my God, sangat sesuai, sahutku dengan mata tak berkedip. Aku masih berdiri terpaku ketika Bu Nicole sedang mempersiapkan dirinya tanpa keraguan sedikit pun. Mulailah aku membayangkan betapa romantisnya kalau aku sudah melaksanakannya nanti. Lalu ia pun menarik pergelangan tanganku dan menuntunku masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamarnya itulah, ia membantuku untuk menyamakan kondisiku agar sama seperti dirinya. Dan setelah dalam keadaan yang sama, ia spontan kaget dan terpana saat menyaksikannya. "Bram, ternyata kamu punya kejutan." Bahwa di balik wajah tampan ini ternyata menyimpan sesuatu yang sangat menjanjikan, ucapnya dengan bahagia. Selanjutnya ia pun menarikku ke atas bednya yang berbentuk klasik, seperti tempat tidur para raja di Eropa pada zaman dahulu. Aku yakin bisa move on, ibu akan menjadikan Bram satu-satunya kekasihku, ucap Bu Nicole seraya memulainya dengan penuh perasaan. Aku pun menyambutnya dengan senang hati. Namun aku tidak langsung ke tujuan intinya. Aku masih ingin berlama-lama, agar suasana malam itu semakin romantis dulu, biar lebih berkesan hasilnya nanti. Semakin aku jauh melangkah, maka terdengarlah suara Bu Nicole. "Sejak suamiku meninggal, ini adalah pertama kalinya aku dengan seorang pria, Bram." Aku tidak menjawabnya, karena aku sedang sibuk berusaha untuk membuat Bu Nicole semakin melayang tinggi. Setelah beberapa lama, aku dengar Bu Nicole pun memohon padaku agar segera saja aku sempurnakan. Aku pun dengan senang hati menurutinya. Setelah sepenuhnya bersarang, aku bergumam, serasa bermimpi, "Bu, ibu yang selalu jutek di kampus, sekarang bisa jadi milikku." "Iya, Bram. Aku memang sudah jadi milikmu sekarang," sahutnya sambil tersenyum manis. Aku pun mulai mengayuh dengan dibantu olehnya. Ternyata Bu Nicole menyukai cara yang aku coba, hingga dia pun berkata, "Bram, belum pernah aku merasakan yang seenak ini. Rasanya aku jadi langsung jatuh hati padamu, langsung sayang padamu, Bram." Sayangnya seorang dosen pengajar agama kepada mahasiswanya. Pancingku. Aku malu mengakuinya. "Ini sudah bukan sayang biasa, Bram. Aku sudah jatuh cinta padamu, karena kamu sangat memenuhi kriteriaku. Malu aku mengakui hal ini, karena kamu jauh lebih muda dariku. Cinta tidak mengenal usia, babe," ucapku seraya mempercepatnya. Cukup lama aku melakukan semuanya itu. Sampai tiba saatnya, Bu Nicole mulai memperlihatkan gejala. Gejala akan mencapainya, matanya pun terpejam. "Indah sekali, Bram," bisiknya seraya ia berkali memberikan hadiah di pipi sebagai bukti dia benar-benar merasakan kebahagiaannya saat itu. "Udah, babe?" tanyaku. "Udah, sayang," sahutnya. "Tapi aku masih jauh ini, babe," ucapku. "Lanjutin aja." "Nggak, apa, siapa tahu aku bisa lagi nanti," ucapnya memberikan peluang padaku. Aku pun melanjutkannya. Ketika aku sedang asyiknya, tiba dosen pengajar agamaku itu berbisik, "Kalau ganti posisi gimana?" "Oke," sahutku. Rasanya detik yang menentukan pun mulai datang setelah beberapa lama kemudian. Tapi aku berusaha untuk mengatur nafasku, agar aku tidak terlalu cepat kelar. Sampai akhirnya Bu Nicole kembali memberikan kode-kode kalau akan segera dapat yang kedua kalinya.
Akhirnya aku berhasil meraih detik. Detik indah itu bersama-sama dengan dosen pengajar agamaku yang jutek tapi cantik itu. Malam itu aku dan Bu Nicole terus mengulangnya tanpa mengenal lelah. Malam itu sampai 5 tahapan aku dengan dosen pengajar agamaku yang cantik bermata sayu itu. Sampai lewat tengah malam barulah semuanya selesai. Lalu bersih di kamar mandi, dan sama merebahkan diri di atas bed. Sebelum tidur, masih sempat Bu Nicole menceritakan kisah pribadinya. Aku terharu mendengar curhat Bu Nicole tentang masa lalunya, bahwa ia menikah dengan seorang pengusaha yang baru menceraikan istrinya, karena Bu Nicole tidak mau dijadikan istri kedua. Lalu hidupnya bahagia di samping pengusaha itu, meski lelaki itu 20 tahun lebih tua dari Bu Nicole. Pengusaha itu sangat memanjakan Bu Nicole. Maklum perbedaan usia mereka sangat jauh, sehingga pengusaha itu memperlakukan Bu Nicole seperti memperlakuannya terhadap anak kandungnya sendiri. Bu Nicole pun berusaha untuk mencintai lelaki itu, meski usianya jauh lebih tua. Dan akhirnya ia merasakan bahagianya bersuamikan lelaki yang sudah tua. Karena lelaki itu seolah sudah membuang egonya dan hanya mengutamakan kebahagiaan Bu Nicole. Katakanlah Bu Nicole tidak merasa kekurangan apapun dalam kehidupannya, karena selalu dimanjakan oleh suaminya. Namun ternyata kebahagiaan itu hanya berlangsung 2 tahun. Karena pada tahun ketiga, lelaki tua itu mengidap kanker hati yang mustahil bisa disembuhkan. Lalu lelaki itu dirawat di sebuah rumah sakit paling terkenal. Cukup lama dia dirawat di rumah sakit yang terkenal dan termahal itu. Tentu saja ia harus menjalani berbagai macam cara pengobatan di rumah sakit itu, agar dia bisa sembuh. Tapi ia hanya bisa bertahan selama 7 bulan saat dirawat. Setelah berkali-kali menjalani kemoterapi dan sebagainya, lelaki itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu bagaimana dengan harta peninggalan pengusaha itu? Boleh dibilang habis untuk membiayai perawatannya. Hanya rumah yang ditinggali oleh Bu Nicole itu sisanya. Berikut segala isinya. Bu Nicole yang sudah terbiasa hidup bergelimang harta, tanpa kekurangan apa-apa. Tapi setelah suaminya meninggal, dosen pengajar agamaku itu seolah harus mulai dari nol lagi. Banyak sekali kekurangan yang harus ditutupi oleh Bu Nicole. Belakangan, ini Bu Nicole sering memikirkan semua itu. Bahkan setelah berhari-hari mempertimbangkannya, akhirnya dia memutuskan untuk resign sebagai dosen pengajar agama, lalu mencari pekerjaan baru di perusahaan swasta. Sampai akhirnya dia membaca iklan yang aku muat di media cetak dan elektronik. Begitulah ceritanya Bram, ucap Bu Nicole di akhir penuturannya. Kalau aku mempertahankan statusku sebagai seorang dosen pengajar agama, aku akan selalu banyak kekurangan, karena aku harus selalu membantu mama dan adikku. Orang tua masih ada? Tanyaku. Tinggal mama yang masih ada. Papaku sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, sahutnya. Adiknya berapa orang? 2 orang. Yang besar baru selesai S1. Sedang nyari kerja juga. Yang kecil baru tamat SMA dan sedang mendaftar untuk menjadi polwan. Berarti adiknya yang kecil cewek ya? 2-duanya cewek. Kami 3 bersaudara, cewek semua. Aku tidak menanggapinya lagi. Bu Nicole melanjutkan. Tadinya aku jadi tulang punggung mama dan adikku. Tapi sekarang aku tidak bisa membantu mereka lagi. Yang cewek S1 dari fakultas apa? Psikologi. Kalau begitu rekrut saja dia untuk menjadi manajer personalia. Usulku. Serius sayang, sahut Bu Nicole seraya memegang kedua pergelangan tanganku. Serius, tapi gajinya tentu tidak sebesar gaji manajer marketing. Lagian gaji S1 tentu tak bisa sama dengan gaji Bu Nicole yang sudah S2 kan? Tentu saja, tapi tidak apa. Dia pasti mau kok. Memangnya gaji manajer personalia berapa? Lalu aku sebutkan nominal gaji dan uang makan manajer personalia. Spontan Bu Nicole berkata, "Wah,
Segitu sih sudah besar dong. Ratnasari pasti mau. Ratnasari, Desi. Tanyaku sengaja mau bercanda. Selanjutnya kami terdiam, dalam kantuk yang tak tertahankan. Dan akhirnya sama tertidur nyenyak. Besoknya, pagi sekali aku sudah bangun, karena teringat rencanaku untuk menyelesaikan pembayaran rumah untuk calon istriku, sekaligus berniat membeli perabotan untuk mengisi rumah barunya. Tapi setelah mandi dan mengganti pakaianku, Bu Nicole sudah menyediakan 2 roti bakar isi. Kopinya tidak pakai gula kan? Tanya Bu Nicole ketika aku sudah duduk di depan meja makan kecil dan bundar. Iya, ibu sudah ngerti kebiasaanku ya. Sayang, jangan manggil ibu terus dong. Sebulan lagi aku sudah resign sebagai dosen pengajar agama. Jadi setelah cutimu habis, kamu tidak akan menemukanku di kampus lagi. Lalu aku harus manggil apa? Panggil apa saja, asal jangan manggil ibu lagi. Rasanya risih mendengar sebutan itu dari mulut lelaki yang sudah mendapatkan semuanya dariku. Rasanya kurang sopan kalau manggil namamu langsung Babe. Ucapku. Kalau di luar negeri sana, saling manggil nama dengan yang jauh lebih tua pun biasa saja. Bahkan ada juga anak yang memanggil nama saja kepada ibunya. Gak apa-apa. Oke lah, aku mau memanggilmu Nikle, ujarku. Iya, 2 bulan lagi aku kan bakal jadi anak buahmu, bos. Oke deh, tapi sebulan lagi kita harus melakukan meeting dulu. Semua manajer harus dikumpulkan. Nanti aku akan menjadi komisaris utama. Sementara calon dirutnya adalah calon istriku sendiri, Babe. Iya, sahutnya. Nggak enak ya dengar calon istriku bakal jadi dirut nantinya, tanyaku. Biasa aja. Aku kan tidak akan menuntut untuk menjadi istrimu, sayang. Yang penting hubungan rahasia kita sebaiknya berjalan terus secara rapi. Itu pasti, Babe. Aku sendiri kan membutuhkanmu. Beberapa saat kemudian, aku sudah berada di dalam mobilku, sambil memijat nomor HP calon istriku. Akan seperti apakah perjalanan pengembaraanku dengan wanita-wanita cantik nantinya? Tunggu saja kelanjutan kisahku ini, guys.